Keduanya dari segi gaya dan lagu, kenapa nak dilagukan? Sallallahu alaihi. Jangan hingga menyanyi-nyanyi depan Nabi sallallahu alaihi. Nabi pun, kau ni apa ni? Lebih baik seseorang itu dipenuhi perutnya dengan darah dan nanah daripada dipenuhi dengan syair. Itu nasyid, qasidah, syair-syair sudah Nabi SAW. Semuanya kan kita tahu. Qasidah tala'al badru alaina, itu kan tahu semuanya. Itu kan di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan qasidah tala'al badru alaina ketika Rasulullah disambut oleh orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin yang sudah sampai ke kota Madinah terlebih dahulu untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad daripada kota Mekah menuju kota Madinah. Kata Rasulullah SAW, ayo sahabat, buat satu mimbar untuk Hasan bin Sabit. Mimbar ini khusus untuk Hasan bin Sabit membacakan syair-syairnya di hadapan seluruh para sahabat. Dan ada Nabi Muhammad. Qasidah apa? Qasidah maknanya memuji-muji Nabi. Ya. Ya Habib salam alaika. Dia memuji-muji Nabi sallallahu ala Muhammad. Dia memuji-muji. Ya. Dan mari kita lihat lafaznya, gayanya dan lagunya ini semua tak ada asas. Lafaznya tak ada hadis. Datang mengajar kita nak memuji Nabi. Ya. Kita disuruh untuk memuji Nabi. Bagaimana? Dengan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Atau yang lebih lengkap adalah seperti mana dalam tahiyat kita, dalam selawat tasyahud kita. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini selawat memuji Nabi yang paling lengkap, mengikut apa yang diajar oleh Nabi. Kita kena sentiasa ikut apa yang diajar oleh Nabi. Jangan kita mereka-reka. Kerana kalau kita mereka-reka, seolah-olah kita tak pandang apa yang diajar oleh Nabi. Dan inilah satu yang sesat. Ya. Jadi ambillah apa yang diajar oleh Nabi. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah satu contoh teladan yang baik. Rasulullah menjadi contoh kita, ikutan kita, teladan kita. Jangan kita menambah-nambah. Keduanya dari segi gaya dan lagu, kenapa nak dilagukan? Sallallahu alaihi. Jangan. Ini bukan Al-Quran. Al-Quran ya dilagukan, dibaca dengan tajwid dan tertil. Ya, ada cara dia. Tapi kalau sehingga selawat pun nak lagu, ini bukan, Nabi tak ajar macam tu. Nabi tak buat macam tu. Sahabat tak buat macam tu. Orang yang paling sayang kepada sahabat, kepada Nabi siapa? Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali. Isteri Nabi Aisyah, isteri yang paling disayangi oleh Nabi. Anak Nabi Fatimah. Ini orang yang lagi sayang kepada Nabi daripada kita. Tak payah nak gaduh lah. Mereka lagi sayang kepada Nabi daripada kita. Tapi adakah mereka sehingga menyanyi-nyanyi depan Nabi sallallahu alaihi. Nabi pun, kau ni apa ni? Ini rekaan daripada saya. Ya. Boleh faham insya-Allah? Dan insya-Allah jelas bagi orang yang ingin mencari kebenaran. Pertama, sahabat ini hanya sekali-kali aja nggak kebiasaan. Itu pun juga Zaid bin Thabit ditegur oleh Umar. Lalu Zaid berkata, aku pernah bersyair di hadapan orang yang lebih baik dari kamu, hai Umar. Syair Rasulullah SAW, tapi ia tidak mengingkarinya. Tapi Zaid tidak memperbanyak dan tidak menjadikan kebiasaan tiap hari. Sekali-kali saja. Bahkan Rasulullah mengatakan la an yumla'a ya batnu ahadikum qayhan wa sadidan. Lebih baik seseorang itu dipenuhi perutnya dengan darah dan nanah daripada dipenuhi dengan syair. Lihat, bersyair boleh, tapi Rasulullah melarang terlalu apa? Sering bersyair, enggak boleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syair boleh, tapi dengan syarat jangan memperbanyak. Makanya para sahabat bersyair di saat dibutuhkan saja, sekali-kali saja. Jadi perbuatan Hasan ini jangan dijadikan dalil untuk kemudian apa? Membiasakan syair di masjid. Justru Pak, dalam Al-Quran itu masjid itu untuk apa? Untuk disebut padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Rasulullah menegur seorang sahabat seorang Arab Badu yang kencing di masjid, apa kata Rasulullah? Inna hadzal masjid la tasluh
Ya, lidzalik masjid ini bukan untuk itu. Wa innama huwa lidzikrillah was shalah. Tapi ia untuk zikir kepada Allah dan sholat. Maka dari itu, berdalil dengan hadis yang seperti ini, yang sebagian sahabat melakukannya sekali-kali, kemudian dijadikan dalih untuk boleh terus-menerus, salah. Karena kita harus melihat perbuatan sahabatnya tersebut. Yang kedua, syair yang mereka dendangkan pun juga syairnya pertama bukan dengan lagu-lagu yang diindah-indahkan, sebatas ojaz, kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ya. Makanya akal Islam kita harus melihat bagaimana praktek para sahabat dan para ulama dalam memahami hadis seperti itu. Allahu a'lam. Apakah musik itu haram atau tidak? Mutlak haram atau tidak? Anda boleh cari. Hukum musik dimanapun, hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah musik itu rata-rata hukumnya adalah hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan betul-betul menghalang atau mengharamkan musik secara keseluruhan. Adapun kalau yang ditanya tadi adalah masalah qasidah atau syair-syair, nasyid, apakah itu sesuatu yang dilarang atau dibolehkan? Maka di zaman Nabi SAW itu nasyid, qasidah, syair-syair sudah ada Nabi SAW. Semuanya kan kita tahu. Qasidah Tala'al Badru Alaina, kita kan tahu semuanya. Itu kan di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan qasidah Tala'al Badru Alaina ketika Rasulullah disambut oleh orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin yang sudah sampai ke kota Madinah terlebih dahulu untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad daripada kota Mekah menuju kota Madinah. Itu kan qasidah Tala'al Badru Alaina. Setelah itu membaca syair. Dikatakan di zaman Nabi SAW itu ada beberapa sahabat yang memang ahli syair. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini keponaannya, bukan keponaan, sepupunya Nabi. Sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas pertama kali pernah minta sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, azinli an amtadihaka bi syair." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu di dalam syair. Apa kata Nabi Muhammad? Bid'ah. Enggak boleh. Oh, tidak. Didoakan sama Nabi Muhammad. "Qul ya Abbas, la yafdudillahu fak." Katakan apa yang engkau ingin katakan, gigimu tidak akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan Abdullah bin Abbas itu sampai akhir hayatnya giginya semuanya masih utuh berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan qasidahnya panjang. Tibta fid dilal wa fi mustaudiin haitsu gharaku, sampai wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku. Itu panjang syairnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimana syair tersebut dibaca di hadapan Nabi Muhammad menjelaskan kemuliaan ketika lahirnya Rasulullah. Oleh sebab itu dikatakan para ulama salah satu dalil lahirnya Nabi Muhammad adalah syairnya yang dibaca oleh Abdullah bin Abbas menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syair atau ahli syair di zaman Nabi Muhammad adalah Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu yang membuat syair dara'na fi duha wa la sawfa yu'ti fasawfa qulubana dzakal atahu. Panjang itu syair, itu dibaca oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. "Ya Rasulullah, aku mau baca syair untuk engkau." Kata Rasulullah SAW, "Ayo sahabat, buat satu mimbar untuk Hasan bin Thabit. Mimbar ini khusus untuk Hasan bin Thabit membacakan syair-syairnya di hadapan seluruh para sahabat." Dan ada Nabi Muhammad. Bukan dilarang, malah dibuatkan mimbar sama Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan ada waktu khusus untuk Hasan bin Thabit, khusus dia setiap hari membaca syair-syair memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah semua qasidah, apakah semua syair itu boleh? Enggak juga. Sering kita katakan kita ini lebih lebih teliti, tidak langsung semerta-merta mengharamkan sesuatu atau semerta-merta menghalalkan sesuatu. Lihat dulu apa isi syairnya. Kalau syairnya memuji Nabi Muhammad, Rasulullah sendiri memuji Nabi Muhammad. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan engkau sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai sifat yang sangat agung, yang sangat mulia, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kalau memuji Allah,
memuji Al-Quran Rasulullah, memuji hal-hal yang patut untuk dipuji, yang pantas untuk dipuji, dan tidak keluar daripada batasan syariat, boleh, baik itu bentuk qasidah, boleh baik itu bentuk syair, boleh baik itu bentuk nasyid. Tapi kalau membawa kepada sesuatu yang haram, atau memuji Nabi Muhammad, namun pujiannya itu yang sudah dilewat batas daripada apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka ini juga hukumnya haram. Jadi kalau syair, qasidah, apapun segala amalnya, tengok dulu apa isinya, baru kita hukumkan. Kalau hukumnya itu bertentangan daripada syariat, hukumnya haram. Tapi kalau sesuai dengan syariat, hukumnya boleh. Ada salah seorang sahabat ketika itu mau memuji Nabi Muhammad dengan syair. Dilarang oleh Nabi Muhammad karena syairnya berisikan wa ma'ana nabiyyun qad ya'lamu ma fi ghad. Dan di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang telah mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang. Dilarang sama Nabi Muhammad, jangan kau berbicara seperti itu. Seakan-akan bahwasanya sifat Rasulullah itu adalah sifatnya Allah, dilarang sama Nabi Muhammad.